Cepi ada di atas lantai 3. Kok nggak disuruh turun? Nggak mau. Naik semua kita. Itu orang Cina udah pulang tuh. Encinya juga ada di situ yang punya restoran ada. Kita naik ke lantai 3. Cepi lagi ngapain? Begini nih. Begitu sambil waktu itu tengkurap apa tiduran gitu ya, lupa. Kalau nggak salah tengkurap dah. Gitu, tahunya dari kecil ke gede. Tuh. Terus, nah pas dia habis diri, terus dia tengkurap, dia begini nih. Langsung begitu. Nah, saya yang waktu itu emang ya baru lulus sekolah, masih kecil lah ya. Masih muda-mudanya gitu kan. Pertama kali ngelihat orang begitu. Saya lari dong ke lantai 4. Sep, Bah, Misbah. Itu Cepi ngapa? Gitu kan. Akhirnya dia turun ke lantai 3 tuh. Langsung. Emang orang Sunda kan. Iya saha kata si Asep tuh. Terus Cepi ngomong apa? Dia sambil begini. Ulah gangguin cu aing sia. Ngomong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah mensupport Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di samping gue ini, gue udah kedatangan seorang narasumber. Narasumber gue ini punya pengalaman horor kisah nyata pada saat dia kerja di restorannya nih. Dan ternyata restorannya ini menyimpan misteri di dalamnya. Dan biar lebih lengkapnya lagi nanti biar narasumbernya aja nih yang ceritain apa aja nih yang dialami selama di restoran itu. Jadi langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar sehat Bang Rizky? Alhamdulillah. Kesibukan lagi ngapain nih Bang Rizky? Ya masih kerja di restoran. Masih kerja di restoran. Masak. Belum kapok nih. Belum kapok. Iya, belum restoran kapok. Ya. Iya. Gue pikir lu udah kapok nih mau masuk di restoran yang beda, restoran yang beda. Ya, restoran beda ya. Kalau situ udah nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi ya. Epic banget nih kan pasti ceritanya. Nah, Bang Rizky, tadi kita sempat di belakang layar ngobrol-ngobrol sedikit nih. Lu ngalamin kejadian horor waktu di restoran. Apa aja nih yang lu alamin Bang, sedikitnya dulu nih? Ya, waktu pertama kali kejadian itu ya. Pas saya lagi di kamar, lagi telepon-teleponan gitulah, lagi ya biasa santai-santai telepon-teleponan. Lampu saya matiin. Nah, ada tuh sepupu saya Cepi yang sekaligus kerja di situ juga. Datang matiin lampu, ngidupin lampu, tahu-tahu kan. Nah, saya diri, saya hidupin, terus dimatiin lagi sama dia. Saya diri lagi, dihidupin lagi sama dia. Saya matiin lagi, dihidupin sama dia. Wah, pokoknya gitu-gitu terus. Matiin, hidupin. Begitu terakhir dihidupin sama dia, langsung dia kesurupan. Gila. Bang, tapi mohon maaf ditahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Rizky, buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Rizky ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, ayo langsung aja nih, silahkan kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Bang Rizky ini. Yaudah, gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih, jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Jadi kejadian itu waktu itu sih tahun 2011. Cukup lama nih Bang ya? Ya lumayan lama. Jadi pertama kali saya masuk ke restoran ya di situ gitu. Saya baru keluar dari sekolah itu beberapa bulan lah. Nah, dia suruh nih sama bapak nih buat nemenin kakak kerja di daerah Pluit. Gitu. Akhirnya
Berangkatlah saya pagi kan ke daerah Muara Karang tuh Pluit ya kan. Nah itu biasa-biasa aja tuh, nggak kejadian apa-apa tuh di situ ya kan. Nah jadi gini, restoran itu ada 4 lantai. Lantai pertama buat customer, ya buat makan gitu. Lantai kedua buat masak-masak, dapurnya. Lantai ketiga jadi tangga nih, naik tangga. Di sini kamar saya sama Cepi. Lurus dikit sebelah kanan ada kamar mandi, sebelahnya lagi kamar tapi buat orang Cina. Jadi karyawan di situ tuh ada orang Cina juga, 3 orang. Nah di lantai 4-nya itu ada 2 orang. Nah karena kakak saya di situ sebagai apa ya, bisa dibilang ya asisten owner lah. Iya. Jadi abang nganterin dulu nih awalnya nih, lagi nganterin kakak. Enggak, emang saya diajak sama kakak udah di sana duluan. Iya. Dia asisten ownernya gitu. Jadi yang kerja di situ semuanya saudara. Iya. Nah, gitu. Nah, itu nggak ada kejadian apa-apa, biasa aja di situ, biasa aja, nggak ada apa-apa, normal aja ya. Nah, di suatu hari saya sama ada namanya Cepi. Cepi itu sepupu saya. Iya. Di lantai 4. Jadi lantai 4 tuh cuman jadi kayak apa ya, coran gitu, terus langsung kelihatan langit gitu. Nah di sini kamar, sininya gudang. Ya. Nah saya sama Cepi lagi ngobrol nih sekitar jam 5 sore lah, gitu kan. Nah lagi ngobrol asik tuh jam 5 sore, Cepi masuk ke gudang ya kan. Begitu dia keluar, Wan, ini barang bagus nih, kata dia kayak gitu. Dia manggil saya Wawan karena saudara semua manggil saya Wawan. Apaan itu Cep? Pahat gitu kan. Pahat apaan? Pahat anuan yang buat ngebongkar batu. Iya 2 bijuan orang, emang bagus itu pahatnya. Ada aja lu. Udah gue simpan, kata dia gitu. Akhirnya udah tuh biasa udah nggak ada apa-apa. Selang berapa hari, 2 hari kalau nggak salah, 1 hari atau 2 hari gitu, semua aktivitas restoran udah tutup. Nah kita di lantai bawah, saya, Cepi, Asep sama Misbah. Cepi sepupu saya, Asep ponakan saya, Misbah temen di kampung dulu daerah Jampang ya kan. Nah ngobrol-ngobrol udah tuh sampai sekitar jam 12 malaman lah, apa setengah 1 gitu. Lampu semua udah mati semua gitu. Nah emang pada saat itu yang karyawan orang Cina itu nggak ada, lagi pergi, nggak tahu kemana, dan kakak saya nggak tinggal di situ. Nah, jadi di restoran itu ruko. Nah kita tinggal di situ gitu. Kakak saya tinggal di daerah apartemen. Nah udah kita selesai ngobrol, naiklah kita ke atas. Cepi nggak mau naik waktu itu. Gue di bawah aja, kata dia gitu kan. Naik kita bertiga ke atas. Nah saya tuh ke kamar saya, Asep sama Misbah ke kamarnya dia di lantai 4. Nah saya telepon-teleponan deh itu. Biasa namanya masih muda kan ya, telepon-teleponan, lampu saya matiin. Enggak berapa lama, kisaran 15 menit sampai 20 menit lah, Cepi datang. Kata dia gini, Wan, lampu matiin ya, lampu hidupin ya, kata dia gitu. Jangan matiin aja, gitu kan. Udah hidupin aja, udah matiin. Akhirnya dihidupin sama dia dong. Nah, kok dihidupin sih? Akhirnya saya diri, matiin tuh lampu. Terus dia diri lagi, dihidupin lagi sama dia lampu. Saya itu sekitar 3 kali, emang nggak jelas sih. Jadi hidup mati saya gituin. Terakhir dihidupin lagi sama dia. Nah pas dia habis diri, terus dia tengkurap, dia begini nih. Langsung begitu. Nah saya yang waktu itu emang ya baru lulus sekolah, masih kecil lah ya, masih muda-mudanya gitu kan. Pertama kali ngelihat orang begitu, saya lari dong ke lantai 4. Sep, Bah, Misbah, itu Cepi ngapa gitu kan. Akhirnya dia turun ke lantai 3 tuh, langsung. Emang orang Sunda kan gitu. Iya saha kata si Asep tuh kan ya. Terus Cepi ngomong apa? Dia sambil begini, ulah gangguin cu aing sia, ngomong begitu. Tos sabar hapoe aing di dia, nenjoanin cu aing di dia, diganggu di dia, ngomong begitu. Terus kata si Asep ini,
Katanya cahaya anu nggak ganggu kata gitu. Artinya gini, gua nggak suka cucu gua di sini diganggu katanya gitu. Katanya udah berapa hari gue di sini, katanya kayak gitu. Gue ngeliatin cucu gue diganggu, kata dia begitu, kata si Cepi itu kan. Kebetulan si Asep itu bisa, emang rata-rata orang sono kayaknya bisa deh. Iya, orang Jampang kan gitu, banyak pelajaran kayak gitu dia. Nah, dikeluarin tuh sama si Asep, dia sambil ketawa-tawa tuh Cepi, begitu tawa-tawa kan. Keluarin sama Asep bisa, dibawalah ke lantai 4. Tidur kita semua pada malam itu, kita tidur di lantai 4. Itu sekitar jam 2-an kalau nggak salah, jam 2. Udah sadar tapi masih lunglai lah dia kan. Udah. Habis itu dia duduk. Tep. Begitu Cepi itu, langsung gitu kan. Kopi, ngomong gitu. Oh, masih kesurupan ya? Iya, tapi pas disadarin nama si Asep itu udah enggak. Begitu dibawa ke lantai 4, Toto duduk begitu. Kopi. Udah kopi. Ya. Terus kata si Asep, "Wan, bikinin kopi." Kopi itu di lantai 3, di lantai 2. Maksudnya kalau kita mau bikin kopi itu di lantai 2. Karena emang itu dapur kan. Enggak berani. Gitu. Serem banget emang itu posisi. Jadi ruko itu gelap bang. Itu kita dikunci dari luar sama si encinya, orang Cina yang punya. Jadi nih kita di dalam bertujuh, tapi saat itu yang orang Cina itu lagi pergi, kita berempat dikunci dari luar posisinya. Gitu kan. Nggak berani. Dia udah memisbah. Akhirnya memisbah itu bikin kopi bikin, naik lagi kita ke lantai 4. Pas dia bikin, pas kita naik, Cepi si Asep lagi diginiin, gininya bajunya, sama si Cepi katanya. Berani sih aku orang, ngomong gitu. Berani lo sama gua, ngomong gitu. Lagi ditantangin si Asep ini sama si Cepi, gitu. Mungkin si Asep emosi kali ya. Maksudnya, ya udah, maksudnya emang gak ada yang ganggu gitu. Lu ngapain di sini marah-marah gitu. Nah, udah kita kasih dah kopinya tuh. Kopinya kita kasih, diambil sama si Cepi, dibanting. Itu bantingannya kayak tahu pecahan kaca mobil ya? Iya. Sekecil-kecil itu. Logikanya beling kan, ya beling tajam-tajam. Ini enggak, bener-bener kecil. Semuanya rata. Iya, pecahan rata semua. Udah sama Asep dikeluarin lagi. Dah keluar. Terus kita nanya dong sama Cepi, "Lu ngapa sih, Cep?" Gitu. Terus dia cerita gini, tadi pas lu bertiga naik, ya kan, dia mau naik nih ke atas. Sosok makhluk ini? Enggak, si Cepinya mau naik, ya kan. Naik ke lantai 2 dapur, terus naik lagi ke lantai 3. Pas mau naik ke lantai 3, itu di tangga ada abang-abang lagi duduk. Ada abang-abang? Iya, kayak seolah-olah tuh abang-abang ngalangin di jalan, lagi begini nih, gitu. Cepi tetap jalan kan, ya, biasa kali ya, orang sana udah biasa begitu. Dan begitu, terus begini abang-abangnya, gitu, dilihatin gitu, iya. Udah tuh dia ke lantai 3, makanya dia minta hidupin lampu, jangan dimatiin. Si Cepi itu. Nah, dia cerita begitu. Udah tuh. Nah, udah. Saya nelpon kakak saya dong, "Teh, Wawan gak betah ada kayaknya di sini," gitu. Orang pertama kali ngalamin yang gitu tuh pertama kali. Ngalamin ngeri nih. Iya. Iya. Nah, terus kata kakak saya gini, namanya orang kesurupan mah ya udah biasa gitu-gitu aja gitu kan. Ya pokoknya mau nggak mau kan besok harus pulang, berhenti kerja gitu. Udah tenang katanya. Enggak bakal begitu lagi. Udah tuh. Udah selesai nelpon, udah kelar, kita mau tidur. Cila tidur begini, Asep, Misbah saya masih ingat tuh. Asep, Misbah, saya Cepi. Lagi tidur begini, Cepi begini tidurnya. Miring ke saya. Berhadapan gitu? Iya, sambil melek kayak begitu. Lah, haula, Cepi lagi. Emang posisi kita lagi takut banget sama dia. Dia ngadep kita begitu. Dengan keadaan mata yang melek nih?
matanya tuh kayak kosong gitu ya. Tuh. Nah, udah tuh. Besok pagi nggak kejadian apa-apa. Biasa normal kita kerja. Cepi pada saat itu badannya pada sakit tuh dia, ya kan? Karena memang malam kita pegangnya kencang banget tuh. Ada sakit ya badannya. Nah, pas dia lagi di depan restoran, dia duduk aja nggak ngapa-ngapain. Kita kerja semua kan aktivitas, dia duduk. Saya ngerokok dah ke depan, nyamperin dia ngerokok. Terus kata dia gini, lu mau berhenti Wan kerja? Iya, emang apa? Masa gitu aja berhenti? Kata dia gitu kan. Kan lu bisa ngaji, kata dia gitu. Nggak ada hubungannya kali, ngaji mah ngaji ya, gitu kan, mah iseng juga. Iya. Nah udah sampai sore jam 5 Cepi nggak ada. Cepi nggak ada di tempat, nggak ada di restoran. Posisi kita di situ nggak mungkin kita punya teman. Nggak ada teman baru lah. Nggak mungkin. Sekitar gitu ya? Nggak mungkin. Ditanya tuh sama kakak saya, Cepi mana? Nyari itu kita, nggak ada. Saya ke depan, bang lah Cepi, ke tukang parkir. Tadi dia lari ke sono no. Kemana bang? Arah ke sono, arah ke Superindo. Iya Superindo kalau nggak salah. Nah samping Superindo itu kali gede banget. Kalau di Muara Karang tuh samping Superindo ada kali gede banget. Dia lagi diam di kali. Si Cepi ini? Iya. Cep lu ngapain Cep? Pas saya samperin, lu ngapain Cep? Gue lagi ketemuan sama cewek. Kata dia begitu. Ya agak beres nih gitu. Nggak mungkin dia bisa kenal cewek di situ, nggak mungkin karena emang kita sehari-hari ya udah di dalam ruko, kita nggak kemana-mana. Emang pada saat itu juga HP kan masih jarang juga kan, maksudnya masih ya paling sekedar begitu aja lah, nggak kayak sekarang gitu kan. Nah harusnya lari nih ke restoran. Nah dia di belakang ngikutin kayak ngejar. Harusnya lari kencang ya kan. Cepi ngejar nih. Dia ngikutin tapi kayak ngejar gitu. Wah brengsek Cepi. Dah masuk ke dalam restoran, Cepi juga masuk ya kan. Nah setelah jam 7 malam Cepi nggak ada lagi. Itu padahal baru malam kedua nih ya abang kerja di situ ya? Malam kedua? Enggak. Maksudnya setelah beberapa minggu atau beberapa bulanan gitulah, ada sebulan gitu. Enggak, maksudnya saya kerja di situ sebulan, apa 2 bulanan gitu, saya lupa lah. Baru kejadian itu. Dari kesurupan paginya dia itu cuman jeda sehari, malam kesurupan, siangnya tingkah laku dia aneh. Ke kali ngapain ketemu cewek kan nggak jelas gitu. Nah jam 7 maghrib nggak ada. Tanya lagi, Cepi kemana? Kata kakak saya kan. Nggak ada. Saya cari ke kamar. Lagi diem aja sambil tiduran gitu kan. Cep lu ngapain? Enggak, kata dia. Udah, ayo ke bawah. Lu jangan sendirian, ayo ke bawah. Enggak, kata dia kayak gitu. Yaudah kita turun dah tuh. Turun. Teh, Cepi ada di atas lantai 3. Kok nggak disuruh turun? Nggak mau. Naik semua kita. Itu orang Cina udah pulang tuh. Encinya juga ada di situ yang punya restoran ada. Kita naik ke lantai 3. Cepi lagi ngapain? Begini nih. Begitu sambil waktu itu tengkurap apa tiduran gitu, saya lupa. Kalau nggak salah tengkurap dah. Gitu, tahunya dari kecil ke gede. Tuh. Terus orang Cina pakai bahasa Cina, falun tafa, gitu dah. Kita megangin semua. Ini begini berapa kuatnya orang segini, orang begini nih. Gampang dibukanya. Itu nggak ada yang bisa buka. Tangannya kuat banget tangannya. Wah. Nah, kata kakak saya udah nggak beres nih di sini nggak beres. Nah, udah malam itu biasa-biasa aja deh tuh, biasa-biasa aja. Pas dia dikeluarin gitu udah keluar udah biasa-biasa aja, enggak sadar lah gitu ya. Iya, enggak kejadian apa-apa deh tuh. Besok siangnya si Enci ini manggil paranormal. Namanya dia kan orang bukan orang Islam ya. Manggil paranormal deh tuh. Dia datang, dia nggak tahu lah dia baca-baca apa gitu, nyiram-nyiram apa nggak paham. Dia ngomong gini, kalian semua di sini Islam kan? Kata dia gitu.
Islam pak, baca Quran, kata dia gitu. Baca Quran. Untuk sementara kalian jangan tinggal di sini. Oh, disaranin nih. Iya. Sementara ini dikosongin dulu. Iya. Apa restoran ini? Maksudnya kerja mah kerja gitu. Abis pulang, udah jangan tidur di sini semuanya dulu. Iya, jangan tidur di sini dulu, kayak gitu. Udah. Nah, udah tuh dia pulang tuh. Si dukun ini pulang. Saya ke depan. Sendirian tuh lagi pengen ngerokok aja. Nah, ada jadi Muara Karang itu bang posisinya gini, restoran semua panjang. Ada tukang bebek daking, ya. Di samping dia keluar. Kenapa bang? Kata dia gitu. Orang Cina. Kenapa bang? Biasa itu kayak gitu. Semalam habis ada yang kesurupan gitu kan. Dipanggilin orang pintar. Terus kata dia kayak gini, dulu bang, kata dia, pas lagi pembangunan restoran ini, lagi benerin heksos, ada tukang bangunan lagi benerin heksos, jatuh meninggal. Oh iya. Ya udah. Oh gitu. Udah selesai, kita ngobrol, saya masuk dah tuh kerja normal. Malamnya Cepi lemas ya kan. Karena kata si dukun ini kita tuh nggak boleh tidur di situ malam itu. Emang sementara jangan di situ dulu lah pokoknya. Akhirnya kita ke apartemen karena emang kakak saya tinggalnya di apartemen ya kan. Akhirnya kita berempat ke apartemen semua. Berlima sama kakak tuh kan. Begitu kita keluar naik mobil Enci kita keluar. Itu banyak orang pada ngeliatin. Ada Cepi begitu kan, udah lemes gitu kan. Udah lemes begitu. Iya, udah lemah banget. Kita masuk ke mobil. Cepi ngomong gini, itu teh AA di atas, ngomong gitu. Di atas mobil ngikutin terbang katanya begitu. Itu teh bukan AA, mamang gitu, maksudnya abang-abang gitu. Amang teh di atas ngikutin sambil nangis Cepinya kan. Terus kata kakak saya, enggak ada apa-apa, udah enggak ada apa-apa. Itu teh di atas ngikutin aja kayak gitu. Nah, nyampe lah kita di apartemen. Nyampe. Nah, biasa tuh kita ngobrol-ngobrol biasa kan. Nah, waktu itu pacarnya kakak saya itu ke situ karena dia ya katanya mengerti lah gitu-gituan kan. Nah, udah kita lagi ngobrol-ngobrol, Cepi ada di kamar, depan kamar mandi sendirian. Ngamuk tahu sendirian. Gua nggak terima. Ngomong begitu tahu sendiri ngomong begitu. Gua nggak terima. Wah, kita langsung nyamperin dong. Kenapa? Gua nggak terima. Gua dimarahin sama aki-aki. Katanya begitu. Nah, kita masih nggak ngerti nih maksudnya. Kok aki-aki? Terus ini dia siapa gitu yang masuk siapa? Kita nggak tahu siapa gitu kan. Nah, gua nggak terima. Balikin pahat gua. Pahat yang tadi diambil sama Cepi sore-sore. Iya. Ternyata itu tukang bangunan yang meninggal itu pahatnya 2 biji. Diambil sama si Cepi. Makanya dia diganggu di situ si Cepi. Gitu. Balikin pahat gua. Gua nggak terima. Gua dimarahin sama aki-aki. Kayak gitu. Nah, emang siapa yang marahin katanya? Kakeknya datang jauh-jauh dari kampung ke sini katanya kayak gitu. Buat ngomelin gua doang. Gitu. Jadi katanya gini, kakeknya si Cepi ini nggak terima kalau cucunya tuh diganggu. Datanglah dari kampung katanya gitu kan, buat jagain si cucunya ini, gara-gara si Cepi ini bakal diganggu sama si tukang bangunan ini. Iya, almarhum itu kan. Udah akhirnya dikeluarin dah tuh, bisa. Udah Cep jangan di sini, ayo gabung. Yang lain ngobrol, dia tiduran. Tapi tidurannya pernah ngeliat orang meninggal ya. Begini nih, itu dari ujung kaki sampai ujung muka ditutup pakai kain. Dia begitu tuh. Saya giniin dong, Cep. Langsung gini duduk. Wah, langsung begitu.
Langsung kita pegangin semua kan, kita udah tahu. Kita pegangin semua. Set. Aing kuat. Ngomong gitu. Aing kuat. Moal bisa maneh ngeluarkan aing ti dieu kata gitu. Enggak bakal bisa ngeluarin gua lu dari sini, gua kuat ngomong gitu. Wah, gila ini orang keluar masuk mulu nih. Terus akhirnya kita ya udah pakai bahasa pelan lah akhirnya gitu. Katanya, maafin katanya. Kalau anak ini ngelakuin kesalahan, maafin, dia nggak tahu gitu. Maafin gitu. Nah, ya udah, gua keluar, minta rokok kan. Akhirnya saya keluar tuh sama kakak saya beli rokok. Keluar beli rokok, datang lagi, kita kasih rokok, saya buka, kasih kan sebatang. Tapi sambil duduk begini, Cepi nggak pernah duduk begini, mainin rambut begini nih, begitu. Bukan karakter aslinya. Bukan karakter, bukan. Nah, kita kasih rokok sebatang, dia begini kan, dia terima sama dia. Dia nunjuk bungkus, ngambil dia 3 batang, disundut sama dia 3 batang. Barangnya gede banget tuh, dimpemulutin bang. Barangnya? Iya. Ngerokok lagi kan, itu matanya kosong. Jadi setiap habis diisep dianuin jadi kayak menunjukin kekuatan dia. Ya. Dianuin lagi, diisep lagi, dianuin lagi. Udah, kita ngomong dah, keluar ya, gitu. Kan tadi katanya mau keluar, kata gitu. Di mana? Jalan keluar. Gitu, marah-marah udah tuh dia tuh. Itu kan apartemen rame dong. Apartemen maksudnya penghuni lain banyak dong. Pintunya besi, baru pintu gitu kan. Ditendang sama dia sekencang-kencangnya itu besi. Keluar. Penghuni lain pada keluar dong. Maksudnya ada beberapa gitu, nggak banyak. Ada kisaran 4-5 orang keluar. Dari sono ada kisaran 8 orang security nyamperin. Ada apa nih, lari. Ada apa nih. Dia begini nih. Di mana jalan keluar? Katanya gitu. Katanya, udah ke sono keluar. Dia mau lari tuh. Katanya, mau kemana? Udah keluar aja. Mau kemana? Katanya, gua mau bawa anak ini. Bawa begitu. Akhirnya ya saya udah mulai emosi ya, maksudnya udah berapa hari begitu terus ya kan. Mulai emosi, tarik tangannya celananya saya banting kan, blok. Itu security semuanya megangin dia. Top. Itu masih goyang, dia masih bisa begini. Security 8, kita bertiga berempat gitu. Masih goyang. Itu tenaganya bukan kayak tenaga orang. Begitu pada terus. umumnya lah ya. Iya, begitu terus. Tawa, dia akan tawa. Wah. Udah. Akhirnya baca-bacain, udah keluar akhirnya. Aing pamit, assalamualaikum. Pergi. Akhirnya Cepi masuk ke dalam, maksudnya ke dalam kamar lagi dong, ke dalam apartemen lagi. Masuk kita semua, Pak makasih Pak, minta makasih sama security. Udah, security balik, kita masuk ke dalam. Cepi nyeritain tuh, kata dia kemarin Cepi nggak di restoran, kata dia kayak gitu. Kita duduk nih rame-rame. Cepi lagi main sama Aki, kata gitu. Engkongnya, kakeknya. Cepi lagi main sama Aki, ngangon kambing, ngangon kebo, ngangon kebo di pohon, enak banget katanya kayak gitu. Seharian katanya ngangon kebo sama Aki. Nah terus siapa yang kemarin ngobrol sama gue, siapa? Gitu. Ngobrol apaan ya? Nah itu pas saya ngomong, lu ngapain lu takut sama gitu-gituan, kan lu bisa ngaji. Nah pada hari itu katanya dia tuh nggak ada di restoran, lagi sama Akinya, kata gitu. Jadi mah katanya kayaknya nih jiwanya mah di situ, rohnya mah nggak tahu gimana gitu. Iya, makanya pada hari itu tingkah lakunya aneh. Ngapain dia ke kali? Kali segitu gedenya sendirian, jam 5 sendirian di situ, diam aja. Ngapain? Nah tadi Cepi kesini dianterin.
kita kan dari restoran ke apartemen. Dari restoran ke apartemen tuh rame-rame semua. Cepi tadi kesini dianterin teh. Tadi teteh semua pergi, Cepi lihat. Cepi masih di restoran, katanya gitu. Cepi ada di kamar mandi. Lagi berdua sama cewek Cina cantik banget. Oh, Cepi berdua di situ. Terus Cepi dianterin jalan ke sini. Nah, itu selama perjalanan kita dari restoran ke apartemen itu, ya wallahu alam itu siapa? Yang di dalam mobil itu siapa? Iya. Cepi tadi dianterin katanya gitu. Cewek cantik banget, baik, kata orang Cina. Pakai baju Cina. Masih di restoran itu. Gitu. Nah, udah selesai, kita semua tidur. Emang kakaknya si Cepi ditelepon buat besok pagi jemput gitu. Maksudnya ngerinya besok ini lagi nih, apa, keulang lagi ya kan. Ya udah, akhirnya kakaknya jemput pagi-pagi, Cepi dibawa pulang sama kakaknya itu. Pulang udah ke Jampang. Nah, kakaknya cerita emang katanya kakeknya tuh dulu jawara di Jampang, maksudnya orang segenin lah. Ibarat kata mah kalau di sini paranormal ya. Oh iya. Iya gitu. Akhirnya pulang Cepi. Nah, Cepi pulang nggak berapa lama, dia jam 7, jam 8-an lah. Jam 9 atau jam 10 saya pulang, saya keluar. Keluar dari kerjaan itu. Abang jadi langsung ikut resign juga nih. Iya. So, kita masuk itu aura-aura panas, merinding-merinding. Nggak jelas. Orang sempet saya pas lagi kejadian itu tuh, saya lagi buang air. Buang air besar gitu kan. Nah, emang itu ngomong, dukun itu, ya lupa, dukun itu ngomong jangan ke kamar mandi, tempatnya dia di kamar mandi. Katanya gitu. Kalau saya kamar mandi, setelah diomongin sama paranormal itu, namanya masih bocah kan ya, apa yang dibilang sama orang itu jadi ya udah ke bawah terus gitu. Saya buang air besar, saya buka pintu. Udah bodo amat gitu, udah bodo amat. Itu buang air besar, pintu kita buka, biarin orang mau ngeliat, yang penting gua nggak takut gitu. Iya. Ya udah, pokoknya saat itu dia dijemput Cepi sama kakaknya, saya pulang, ya udah resign dari tempat itu kerja. Belum dapat lama lah, maksudnya 2 bulan 3 bulan belum dapat. Sekitar segituan lah. Jadi belum ada yang berani nih. Ya begitulah. Semuanya nih pada resign. Enggak, saya doang. Karena Cepi pulang gitu ya? Iya, Cepi pulang, Asep, Misbah di situ. Oh, si Asep sama Misbah masih tinggal masih tinggal di situ, masih. Saya resign lah gitu, jadi pada nanti ada kejadian-kejadian lebih ekstrim gitu. Ya, tapi si Misbah ini ada cerita-cerita lagi nggak setelah Misbah sih? Dia cuman megang-megangin doang, udah begitu doang kalau si Misbah sih. Kalau si Asep itu jadi pas sore-sore dia tuh, Wan, temenin ke atas yuk. Ngapain? Udah, temenin ke atas. Dia bawa kopi hitam sama rokok cerutu kalau nggak salah. Dia ke kamar sendirian tuh, tutup, Wan. Ntar kalau gua ngapa-ngapa bilangin ya. Dia nutup, dia sendirian, diem, nggak tahu dia ngapain itu. Keluar ininya merah banget ya, kayak digasrok. Nggak tahu deh itu dia beneran atau bohongan, saya nggak ngerti. Pokoknya cerita yang tadi itu real semua. Kalau yang Asep itu dia nggak paham. Kata dia sih, ya begitulah sama makhluk situ, katanya gitu. Ada kontak fisik katanya gitu, sama makhluk-makhluk yang ada di situ gitu. Gitu. Tapi sebelum Bang Rizky kerja di restoran ini kan ya, ada nggak sih cerita dari misalkan kayak kakaknya Bang Rizky yang ceritain restoran itu begini? Enggak ada yang tahu. Awalnya nggak horor, yang biasa aja. Enciknya pun nggak tahu kalau dulu di situ tuh ada yang meninggal. Saat pembangunan resto ya. Encik nggak tahu. Jadi sebelum itu resto emang resto. Gitu, sebelum dia nempatin itu resto, ya dulunya resto gitu. Mungkin dia bangkrut atau apa, masuklah bos saya buat nempatin jadi resto lagi gitu. Jadi nggak tahu historinya tadi ini seperti apa. Iya, nggak tahu. Dan kejadian pas si Rizky kesurupan berulang-ulang ini Cepi ya, karena
dampak dari dia nggak tahu nih ngambil pahat. pahat ya. Ngambil pahat. Akhirnya pahat itu dibalikin katanya sih. Nah itu pun saya nanyanya sekitar nggak tahu berapa tahun lalu gitu. Setelah kejadian itu, saya pulang kampung, Cepi udah di kampung kan. Cep, itu pahat gimana? Saya ledekin kan. Pahat gimana? Udah gue balikin katanya gitu. Ditaruh mang di anuan. Kayak apa ya? Dia punya besi buat jemuran gitu kan, besi bolong gitu kan. Besi kopong, tahu lo pahat-pahat gitu. Katanya dia suka sama pahat itu. Bagus emang bentuknya warna oranye, bentukannya bagus, warnanya oranye gitu. Oh iya. Gitu. Dia sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu, dia nggak tahu. Dia kan lihat ini Bagus. pahat, menarik lah menurut si Cepi ini ya. Ternyata kejadian-kejadian dialami gila. Yang menarik perhatian gue buat bertanya, ketika lu nanya nih yang besar-besar itu kan, yang dibilang lu kan anak pengajian, kok lu takut gini gitu kan. Ternyata itu bukan dia. Si Cepi ngejelasin, Iya. itu bukan Cepi tuh yang begitu. Iya. Gila, itu sih gokil. Cepi lagi main sama Aki di kebun, ngangon kebo, katanya dia kayak gitu. Sedangkan lu lihat jelas-jelas wujudnya Cepi nih. Cepi. Tapi emang tatapannya tuh udah bukan Cepi, tatapannya tuh kosong. Iya, udah nggak kayak lu, ya namanya lu saudara Kenal, kan, iya, sepupu. nggak mungkin kan, lu nggak bisa kenal. Iya. Itu emang udah tatapannya udah beda nih. Beda, kosong. Sepanjang dia pertama kali kerasukan, Iya. sampai dia pulang tuh kosong. Tatapan Cepi itu udah bukan Cepi. Tatapannya kosong. Kita kalau ngeliat dia tuh, ya udah takut. Baunya udah langsung takut. Iya. Gitu. Bukan takut karena wibawa ya, takut karena serem gitu. Iya, kayaknya dia udah beda banget nih. Beda. Perawakannya gitu. Iya gitu. Sama yang juga kejadian di apartemen itu ya. Yang dia ngerokok, asik ngerokok, dibuang asapnya juga ke lidah. Nggak panas, nggak biasa aja. Ini udah nggak normal banget sih kalau orang masuk kayak kita gini kan nggak mungkin banget ya bang. Dan kan ketika lu udah resign lah nih, udah di rumah, kan masih ada tadi siapa? Misbah sama Asep ya. Dia cerita nggak sih kalau dia ngalamin kejadian lagi nih setelah Bang Rizky sama Cep? Soalnya kan setelah saya keluar dari situ, sekalipun saya pulang kampung, emang kalau saya pulang kampung jarang ketemu sama Misbah, sama Asep karena rumah saya itu ya udah satu rumah sama Cepi kalau di kampung karena satu nenek kan. Kalau saya pulang ya udah ke rumahnya itu, jadi ketemunya Cepi doang. Kalau Misbah kan maksudnya orang lain tapi masih satu kampung lah gitu. Kalau Asep masih ngelewatin hutan dulu. Tapi nggak pernah dapat kabar lagi nih, misalkan kayak Asep ngalamin kejadian apa nih? Enggak sih. Saya emang nggak pernah ketemu dan ya udah nggak nanya lagi. Iya. Sempat saya waktu itu Cep, gimana? Segitu nggak? Apaan sih lo gitu? Kayak ngeledek-ngeledekin gitu. Iya. Sangat nggak kebayang banget sih, dan nggak mau ngulangin kejadian itu lagi ya bang, pastinya bang. Enggak. Dulu saya berani banget orangnya, berani banget. Dulu saya pas masih kan pernah mondok tuh, tempatnya serem, tapi biasa aja, berani kemana-mana berani. Setelah kejadian itu sampai seterusnya jadi orang penakut saya, gara-gara itu. Gara-gara itu, iya. Ke bawah sampai sekarang. Iya. Setelah itu saya pernah ada orang kesurupan di rumah dan biasa aja, nggak seserem yang itu. Ada kesurupan di rumah, ada. Tolongin gua. Begitu. Biasa aja. Enggak seserem si Cepi itu pas kesurupan. Itu wah, kalau ngalamin itu parah sih emang. Posisinya parah emang. Seandainya dia ngamuk di situ, kita lari pun lari kemana? Rokok di luar, dikunci dari luar. Tuh kejadiannya. Dan itu gempar juga tuh, restoran tahu semua ya, kejadian itu tahu semua. Sampai sekarang restorannya masih beroperasinya atau gimana? Kemarin sih waktu saya lewat situ Monokarang udah jadi kayak JNT apa gitu, apa JNE gitu. Udah bukan restoran lagi. Udah bukan restoran waktu itu. Udah bukan. Di Muara Karang. Gue juga kalau gue di posisinya Bang Rizky, gue nggak ngerti lah apa yang harus gue alami. Pastinya gue juga pasti penakut nih bang. Cuman nggak akan habis
mungkin ya langsung hari itu juga mungkin gue langsung bakalan resign lah. Kalau Bang Rizky ini kan masih bertahan nih kan. Kata kiai saya dulu, kalau ada orang kesurupan pencet jempol kakinya, bacain doa gitu. Pas saya pencet jempol kakinya malah ketawa kayak orang nantang. Makin ini ya. Makin jadi kan, wah gila nih. Ini aja nggak mempan didoain, nggak mempan didoain. Gitu. Gila. Bagusnya juga makhluk ini ya masih punya rasa lah, maksudnya ketika dikembalikan lagi pahatnya, dia yang penting dibalikin aja pahatnya gitu. Dia nggak suka pahatnya diambil. Emang kesukaan katanya sih itu pahat kesukaannya dia tuh apa? Dia tuh pas masih hidup demen banget sama pahat itu. Iya, seneng banget sama pahat itu. Katanya gitu, barang kesayangan dia lah. Gitu. Jadi pahat itu emang udah nggak dibawa kemana-mana nih. Ada di gudang. Malah ditaruh di gudang aja nih Pak. Iya, ada di gudang. Kenapa nggak dibawa pulang ke rumahnya aja gitu? Kan dia meninggal di situ. Lagi benerin exhaust, jatuh, meninggal di situ. Jadi barang-barang dia, barang-barang pertukangan tuh ada di gudang. Gitu. Jadi angker restorannya. Dan udah selesai semua nih ya Bang Rizky ya. Gila sih asli, epic banget nih. Gue juga gak bakal ngebayangin kalau gue di posisinya Bang Rizky. Kacau. Ya udah, sekali lagi makasih banyak nih Bang Rizky. Sama-sama. Udah berkenan berbagi pengalaman horor lu nih yang epic banget ini di Dimensi Mistik. Sukses terus nih Bang Rizky buat karir lu dan sukses juga buat Dimensi Mistik. Amin, terima kasih Bang Rizky. Nah sekian nih, gue akhiri cerita pengalaman horor Bang Rizky nih. Dan sebelum gue akhiri, buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Rizky ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, ayo langsung aja nih, silahkan DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Rizky ini. Ya udah, gue rasa cukup. Gue pamit undur diri. Gue sendiri Aris Dimensi Mistik dan Bang Rizky. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Rizky, makasih banyak.